Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala di dalam hati kita muncul keinginan mendambakan sesuatu yang Allah berikan terhadap orang lain. Apabila hal itu berkaitan dengan urusan dunia, sebagaimana dulu kaumnya Qarun mendambakan kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun, maka tentu itu merupakan perasaan yang tercela. Apalagi apabila kemudian perasaan itu diiringi dengan keinginan untuk mengambil nikmat tersebut dan menghilangkannya dari orang yang memilikinya, maka itu merupakan penyakit hasad yang wajib untuk dijauhi. Namun apabila perasaan itu merupakan perasaan mendambakan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka itu merupakan perasaan yang positif. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ghibthah, yaitu keinginan agar bisa melakukan amal kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, disebutkan bahwa pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi yang tergolong dalam golongan orang-orang yang fakir miskin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal amalan mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasul, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasul, saudara-saudara kami yang memiliki kekayaan, mereka telah memborong semua pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka mampu untuk bersedekah dan berinfak dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka, sementara kami tidak mampu melakukannya. Maka Rasul pun mengatakan, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian amalan-amalan yang memiliki nilai sedekah? Bahwa setiap kalimat tasbih bernilai sedekah, setiap kalimat tahmid bernilai sedekah, setiap kalimat takbir bernilai sedekah, setiap kalimat tahlil bernilai sedekah. Bahkan amar ma'ruf bernilai sedekah, nahi mungkar bernilai sedekah. Bahkan ketika kalian mendatangi istri kalian juga memiliki nilai sedekah. Mereka pun bertanya, "Ya Rasul, apakah ketika kami menunaikan syahwat kami kepada istri kami juga bernilai sedekah?" Rasul pun menjawab, "Bagaimana jika engkau meletakkan syahwatmu pada selain istrimu, maka pastilah berdosa. Maka seperti itu pula lah ketika engkau meletakkan syahwatmu pada istrimu, maka engkau pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa semangat dan spirit beramal, spirit untuk musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, telah tumbuh subur di dalam hati para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka yang kaya, mereka yang miskin, pria ataupun wanita, yang tua, yang muda, bahkan anak-anak sekalipun, mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh demi meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis yang baru saja khatib sampaikan, paling tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyaingi amalan orang-orang yang telah banyak berbuat kebaikan dan beramal soleh. Yang pertama, petunjuk Rasulullah adalah agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diisyaratkan dalam sabdanya bahwa setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat takbir masing-masing memiliki nilai sedekah. Apabila kita perhatikan jenis zikir yang Rasul sebutkan ini adalah seperti zikir yang beliau anjurkan untuk kita baca setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Maka marilah kita melihat apa fadilah daripada zikir tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, kemudian dia membaca alhamdulillah 33 kali, kemudian dia membaca Allahu Akbar 33 kali, maka itu semua berjumlah 99. Dan apabila ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka genaplah 100. Dengan demikian Allah akan mengampuni semua kesalahannya, bahkan apabila dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, setiap bacaan zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita memiliki fadilah tersendiri. Bahkan Rasul juga bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Allah akan tulis baginya 100 kebaikan, Allah akan hapus darinya 100 kesalahan, dan dia akan dilindungi oleh Allah dari setan sampai dengan sore hari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, zikir merupakan amal yang sangat utama dan dapat menghidupkan hati kita. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, kedudukan zikir bagi hati sama dengan kedudukan air bagi ikan. Bagaimana kita melihat ikan apabila ia dikeluarkan dari air? Tentu ikan itu akan terancam kepada kematian. Maka begitu pula hati yang jauh daripada zikrullah, maka ia terancam akan menjadi hati yang mati. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang Rasul tunjukkan dalam hadis yang khatib sebutkan di awal tadi, amalan yang baik adalah diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mengapa demikian? Karena amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Setiap amalan yang fardu tentu memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan amalan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang mendapatkan petunjuk disebabkan karena amar ma'ruf dan nahi mungkar yang engkau lakukan, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa keberuntungan itu Allah gantungkan kepada amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kelak apabila datang kemurkaan Allah kepada suatu kaum, maka merekalah orang-orang yang akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian petunjuk yang ketiga yang Rasul sampaikan adalah hendaknya kita benar-benar memperhatikan
agar setiap adat kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah. Bagaimana supaya makan minum kita, tidur kita, safar kita, pekerjaan kita, seluruh aktivitas yang kita lakukan, bahkan ketika kita mendatangi istri kita sendiri, dapat bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul memberikan petunjuk kepada kita bahwa manakala setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kita maksudkan dengan ikhlas untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebiasaan yang lumrah kita lakukan itu akan menjadi berpahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan minum terkadang terlihat sepele, namun manakala makan minum kita niatkan agar badan kita sehat, supaya kita mampu bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, maka makan minum itu menjadi ibadah. Apabila kita keluar dari rumah pagi-pagi untuk bekerja ke kantor atau melakukan aktivitas lainnya demi mencari nafkah untuk keluarga kita, memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban, kemudian kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepanjang hari selama kita berada di tempat kita bekerja, maka semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul tadi mengatakan, bahkan saat kita menggauli istri kita sendiri, dimaksudkan supaya kita terhindar dari yang haram dan memberikan nafkah batin kepada istri, maka itu kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terakhir khatib sampaikan bahwa setelah para sahabat, para fakir miskin tadi diberikan oleh Rasul bimbingan untuk beramal, maka beberapa waktu kemudian mereka datang lagi kepada Nabi. Apa yang mereka keluhkan? Ya Rasul, apa yang baru engkau sampaikan kepada kami berupa amal kebaikan itu ternyata juga didengar oleh saudara-saudara kami yang kaya raya, dan mereka pun sekarang beramal seperti amalan yang kami lakukan. Maka Rasul pun mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka barangkali ada di antara kita yang diberikan kemudahan untuk melakukan amalan berupa sholat sunnah, tapi mungkin kita tidak mampu melakukan amalan sedekah. Sebagian kita mungkin diberikan oleh Allah kemudahan untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan, namun sebagian di antara yang lain mungkin tidak diberikan nikmat tersebut. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Imam Malik, memotivasinya agar banyak beramal dan meninggalkan majelis-majelis ilmunya, maka Imam Malik menulis balasan kepadanya, sesungguhnya Allah membagikan amalan kepada manusia sebagaimana Allah membagikan rizki kepada mereka. Barangkali ada sebagian orang yang dibukakan baginya pintu amalan sholat sunnah, namun tidak dibukakan baginya pintu amalan puasa sunnah. Dan barangkali sebagian orang dibukakan baginya pintu beramal puasa sunnah, namun tidak dibukakan baginya pintu menyebarkan ilmu pengetahuan. Demikianlah masing-masing semoga berada di atas kebaikan. Maka barang siapa yang dibukakan oleh Allah satu pintu kebaikan, maka insya Allah dia berada di atas kebaikan. Dan barang siapa yang dibukakan baginya begitu banyak pintu-pintu kebaikan, maka itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.